Siapa kalian? Tahan, Prabu Siliwangi. Maharesi mau, hamba Siliwangi menghaturkan sembah kepada Maharesi. Selamat Ananda Prabu telah berhasil menghadapi ujian yang sangat berat untuk mencapai kesempurnaan ilmu kanuragan. Terima kasih, Maharesi. Saatnya Ananda Prabu kembali kehidupan yang sebenarnya. Ananda Prabu akan berurusan dengan hati manusia, di mana banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan tangan dan kekerasan, tetapi hanya di hati yang bijaksana. Baik, Maharesi. Bodas, sekarang kita kembali ke istana. Yang santang namaku, angin suaraku. Yang santang namaku, air dan bumi langkahku. Yang santang namaku, api semangatku. Kini ku telah kembali, ku bisa
Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengizinkan aku mengunjungi Baitullah. Aku telah penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tugasmu belum selesai, Kian Santang. Cabutlah pedang itu, Kian Santang. Aku ingin tahu sebersih apa hatimu. Baik, akan kucabut pedang ini. Aku terbakar oleh tenaga dalamku sendiri. Jangan berbangga dengan apa yang kau capai. Semua itu terjadi karena izin Allah. Berserah dirilah kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Maafkan hamba ya Allah, karena hamba ada sedikit rasa bangga, padahal tidak ada yang patut dibanggakan di depan-Mu ya Allah. Cabutlah pedang itu, Kian Santang. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Aku wariskan pedang itu kepadamu. Gunakan untuk menegakkan kebenaran dan berlaku adil. Kembalilah ke tanah Jawa. Sebarkanlah agama Islam dengan damai, tanpa kekerasan. Baiklah Kisana, aku akan pulang ke tanah Jawa dan mensiarkan agama Islam secara damai. Makanlah Dinda, agar Dinda lekas sembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakitku kecuali dengan kepulangan putra-putriku. Kanda mengerti dengan apa yang Dinda rasakan. Dinda keterima nih. Cepat kejar dia, Kakanda. Tolong susul dia. Bagaimana aku bisa kembali ke tanah Jawa? Sekarang aku tidak memiliki uang, hanya sekedar pembekalan. Aku di sini. Aku di sini. Kemarilah. Kemarilah. Siapa Kisanak? Di mana Kisanak berada? Aduh, kenapa engkau menginjakku, Kian Santang? Cacing? Kalau jalan hati-hati. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku Cacing. Aku tidak bermaksud untuk menginjakmu. Bersikaplah belas kasih kepada semua makhluk ciptaan Allah, Kian Santang.
niscaya Allah akan mengasihimu dan Allah akan mengabulkan doa-doamu. Terima kasih cacing, sudah mengingatkanku. Kenapa kamu bersedih? Apa yang engkau pikirkan? Aku ingin pulang ke tanah Jawa, cacing. Tapi aku sama sekali tidak mempunyai uang untuk perbekalan. Mintalah kepada Allah, pasti dikabulkan. Berdoalah dengan kerendahan hati. Allah tidak pernah menolak doa-doa hambanya. Ya Allah, hamba ingin pulang ke tanah Jawa, ya Allah, untuk mensyiarkan agama Islam. Maka kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Siapa Kisanak? Aku hanya seorang cacing. Aku akan membantumu pulang ke tanah Jawa. Ke tanah Jawa? Bagaimana caranya, Paman? Tapi maaf, Paman. Aku tidak mempunyai uang untuk membayar Paman. Jangan pernah meremehkan orang lain, Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Maaf, Paman. Aku tidak bermaksud meremehkan Paman. Tapi terima kasih, Paman, sudah mengingatkanku. Mau kemana, Paman? Kamu mau pulang ke tanah Jawa, bukan? Ya. Cacing tidak bisa terbang, tidak bisa berenang, tapi dia bisa menembus tanah yang dalam. Dinda Kentring Manik. Untuk apa Kanda menyusul Dinda? Dinda bukanlah apa-apa dibandingkan Yunda Subanglarang. Dinda Subanglarang sedang sakit dan dia membutuhkan perhatian lebih. Kanda mohon, Dinda bisa mengerti. Kanda pikir Dinda tidak sakit. Dinda juga sakit, Kanda. Dinda sakit memendam rasa cemburu yang tidak tertahan lagi. Untuk apa Dinda memperturutkan api cemburu yang hanya akan membuat hati tersiksa dan juga merana? Bagaimana Dinda tidak cemburu, Kanda? Yunda Subanglarang memiliki anak yang istimewa. Mereka menguasai kitab-kitab sastra dan ilmu pemerintahan, serta mempunyai ilmu kanuragan yang mumpuni. Sedangkan putraku, Surawisesa, Kanda tidak pernah membeda-bedakan putra dan putri Kanda. tapi semua orang tahu bahwa Kanda tidak menyukai putra kita Surawisesa. Kanda selalu saja memberinya hukuman. Menghukum bukan berarti membenci, tapi mendidik. Agar Surawisesa bisa tahu dengan tugas dan tanggung jawabnya jika kelak dia menjadi seorang pemimpin. Bersiaplah, Kian Santang. Sebentar lagi kita akan tiba di tanah Jawa. Kian Santang, lihat di sana. Apa benar Kisanak ini tanah Jawa? Mereka mengenakan batik. Alhamdulillah kita sudah sampai di tanah Jawa, Kisanak. Kian Santang, tugasku sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sampurasun, Paman. Rampes. Maaf, Paman. Aku berasal dari Pajajaran. Aku dari Tanah Suci. Kalau aku boleh tahu, Pajajaran masih jauh ya dari sini? Arah sana. Bisa berbulan-bulan sampai sana. Sebulan lagi. Terima kasih, Paman, atas petunjuknya. Sama-sama. Sampurasun. Rampes. Dinda, ada kabar bahagia untukmu. Semoga menjadi obat dari segala deritamu. Kabar bahagia apa, Kakanda? Dinda tidak sabar mendengarnya. Yang Dinda rindukan sudah kembali. Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Putriku Rara Santang sudah datang dengan selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ibunda senang. Kamu pulang dengan selamat. Di mana saudara-saudaramu ya? Di mana Raka Walangsungsang? Ibunda, Raka Walangsungsang menuju ke istana. Mungkin Raka Walangsungsang akan segera tiba. Bagaimana dengan Raimu Kian Santang? Entahlah Ibunda. Rara pun tidak tahu di mana keberadaannya. Apa maksud kamu, Nak? Bukankah kalian harus saling bersama? Bukankah kalian harus saling menjaga? Iya, Ibunda. Tapi kami berpisah jalan selama 5 tahun, Ibunda. Putraku Kian Santang. Engkau ada di mana sekarang, Nak? Engkau anak yang paling kecil, tapi harus menanggung bahaya sedemikian besar, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon padamu, ya Allah. Lindungilah putra hamba Kian Santang, ya Allah, hamba mohon. Ibunda, ini semua kesalahanku, Ibunda. Tidak seharusnya aku membiarkan Rai Kian Santang untuk memisahkan diri. Maafkan aku, Ibunda. Maafkan aku.
Kau lupa aku junjunganmu. Ampun, Raden. Sesa. Ayahanda. Tidak pantas kamu melakukan itu. Berperilakulah sebagai seorang pemimpin. Jangan pernah semena-mena terhadap rakyat kecil. Kau harus lebih banyak belajar lagi mengenai arti sebuah kepemimpinan. Prajurit, hamba Gusti Prabu. Bawa putraku Surawisesa ke ruang pustaka. Jadi, Nimas Rara Santang sudah kembali ke istana. Benar, Rai. Neraka mendengar. Sebentar lagi putra-putra dari Rai Prabu Siliwangi akan menyusul pulang, Rai. Raden Walang Sungsang beserta Raden Kian Santang. Ini tidak bisa dibiarkan. Kehadiran mereka akan mengganggu perhatian Kanda Prabu terhadap putraku Surawisesa. Bukan hanya itu, Rai. Bukan! Bahkan kehadiran mereka bisa mengancam kedudukan keponakan tercintaku, Raden Surawisesa, Rai. Ini harus dicegah. Jangan sampai mereka merebut tahta mahkota dari putraku Surawisesa. Tenang, Rai. Tenang. Serahkan semuanya kepada raka tercintamu, Prabu Amkemarukul, sang penguasa Japura, Rai. Tidak akan membiarkan semuanya itu terjadi, Rai. Aku bersumpah. Lakukan secepatnya. Aku ingin Surawisesa sudah dinobatkan menjadi putra mahkota sebelum putra dari Yunda Subanglarang tiba di istana. Alhamdulillah, dalam sudah masuk waktu sholat. Tapi kemana ya arah kiblatnya? Alhamdulillah. Itu orangnya. Kita ambil kantong bekalnya. Kita habisi dia. Astagfirullahaladzim. Ayo cepat buka. Aku juga nggak sabar lihat hasil ini. Hah, Mas. Kaya kita. Ini milikku. Aku yang berusaha keras untuk mendapatkan ini. Enak aja, itu milik aku. Alah, kamu cuma punya ide. Aku yang memimpin perampokan ini. Serahkan padaku.
Serahkan kantung bekalmu. Apa yang kalian perebutkan? Kantung ini hanya berisi beberapa lembar pakaian. Bohong! Tadi kami melihat bongkahan emas di dalamnya. Emas? Mungkin kalian salah lihat. Banyak omong. Hajar dia! Membelah 7. Siapa Kisanak? Saya hanya seorang pengembara, Paman. Apakah Kisanak Raden Kian Santang? Benar, Paman. Aku Kian Santang. Maafkan kami, Raden. Jangan, Paman. Berdirilah, Paman. Jangan bersujud kepadaku. Bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Paman, berdiri. Apa yang kalian perebutkan? Kantung ini hanya berisi selembar pakaian. Tidak ada barang yang berharga. Tapi tadi kami melihat di dalam tas itu ada bongkahan emas. Ya, betul. Iya, betul. Yang kalian lihat itu hanyalah fata morgana. Harta benda bukanlah jaminan kesejahteraan. Harta bisa menjadi racun untuk hati. Maafkan kami, Raden, atas kesalahan kami, Raden. Bertobatlah kalian. Kembalilah ke jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang artinya, seandainya penduduk suatu negeri mereka mengikuti ajaran Rasulnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu keberkahan dari segala penjuru. Putraku Surawisesa semakin menjadi-jadi semenjak putra-putraku yang lain mengembara meninggalkan istana. Dia semakin manja dan semakin mengikuti hawa nafsunya. Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada baiknya Gusti Prabu menunda pengangkatan putra mahkota, di mana Raden Surawisesa belum bisa mampu menunjukkan sifat-sifat bijaksana. Ini akan memberikan kesan buruk di mata rakyat Pajajaran, Gusti Prabu. Kenapa sepi ya? Tidak ada orang sama sekali. Kosong. Air wudhunya juga kosong. Aku terpaksa harus tayamum.
Paman, tolong hentikan Paman. Jangan menganiaya sesama manusia, Paman. Apa kesalahan Paman ini sehingga Paman ini dipukuli? Dia telah mencuri air sumur di juragan saya. Bukankah air itu udah Paman ambil? Awas kamu ulangi lagi, akan kubunuh kamu. Apa benar Paman mencuri air itu, Paman? Saya terpaksa melakukan itu, Kisanak. Semua sumur-sumur kering di kampung sini. Sudah 2 tahun tidak ada hujan di kampung ini. Dinda Subanglarang, Kandahara, Dinda jangan terlalu cemas dan terlalu memikirkan putra-putra Dinda. Kanda yakin putra Dinda. Bagaimana Dinda tidak cemas? Putra kita Kian Santang adalah putra yang terkecil. Tapi dia harus menjalani beban dan bahaya yang begitu besar. Hamba menghadap Gusti Prabu. Ada apa, prajurit? Seorang telik sandi melapor. Ada seorang pemuda dengan ciri-ciri Raden Kian Santang muncul di daerah Sunda Kelapa. Ibunda, aku yakin sekali itu Rai Kian Santang. Rai sudah berjanji kepada aku akan kembali secepatnya. Ibunda, dia pasti menumpang kapal Syah Bandar di Sunda Kelapa, Ibunda. Kakanda, Dinda mohon perintahkan prajurit untuk menjemput putra kita Kian Santang. Dinda tidak sabar untuk bertemu dengannya. Dinda mohon, Kakanda. Baiklah, Dinda. Kanda akan mengutus seseorang untuk segera menjemputnya. Terima kasih, Kakanda. Raka, tunggu. Raka, cepat kirimkan orang-orang kepercayaanmu untuk menghadang Kian Santang. Bila perlu, habisi dia. Jangan sampai dia tiba di Pajajaran. Tenang, semuanya sudah Raka pikirkan. Jurik Kulutuk Congkeng, tampakkanlah wujudmu. Tampakkanlah. Hamba Gusti, apakah ada tugas untuk hamba? Raden Kian Santang sekarang sudah muncul di Sunda Kelapa. Dan dia sekarang sedang menuju ke Pajajaran. Ingat, jangan sampai dia menginjak tanah Pajajaran. Baik, Gusti. Akan hamba laksanakan perintah Gusti. Lihatlah, Rai. Jurik Kulutuk Congkeng adalah pendekar pilih tanding. Aku yakin Raden Kian Santang pasti tidak akan bisa melewatinya. Aku yakin itu, Rai. Maaf, Ki. Uang saya tidak cukup. Saya butuh air, Ki. Tidak bisa.
Saya mohon Ki, ibu saya sakit Ki. Tidak ada uang, tidak ada air. Saya sangat butuh air Ki. Tidak bisa. Saya mohon Ki. Pergi. Paman, tolong Paman. Jangan berbuat semena-mena Paman. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Pergi sana. Kenapa Paman menjual air dengan harga yang sangat mahal? Bukankah air itu semua dari karunia Allah untuk semua manusia? Hei, lancang kamu. Itu sumur saya. Terserah saya mau jual berapa saja. Penduduk semua sekarang menderita karena kemarau. Tolong Paman jangan menambah penderitaan mereka, Paman. Itu urusan mereka. Baiklah, Paman. Aku ingin membeli sekantong air. Kakanda, siapakah yang akan Kakanda utus untuk menjemput putra kita Kian Santang? Tenanglah, Dinda. Hormat kami, Gusti Prabu. Sampurasun, Gusti Prabu. Hamba aman betet, Gusti Prabu. Hamba amin betet, Gusti Prabu. Abdi duaan, pendekar bodor. Maju tak gentar, membela yang bayar. Membela yang benar. Ya, benar-benar bayar. Enggak, pokoknya siap, Gusti Prabu. Salah, Gusti Prabu. Ki Aman, Ki Amin, aku tugaskan kalian untuk menjemput putraku Kian Santang yang sedang dalam perjalanan ke Pajajaran. Dan sekarang putraku Kian Santang sudah berada di Sunda Kelapa. Sandika, Gusti Prabu. Kakanda yakin mengutus mereka? Dinda, jangan pernah meragukan kemampuan seseorang karena penampilannya. Mereka berdua adalah pendekar sakti, dan Kanda sangat tahu mereka. Jadi percayakan kepada mereka. Baiklah Kakanda. Dinda percaya dengan keputusan Kakanda. Terima kasih sudah mengabulkan keinginan Dinda. Kakanda bilang mereka sakti. Ada apa Ki Aman? Ki Amin? Maaf Gusti Prabu, sakingku semangat, jantan begabis. Salah mantra Gusti Prabu, aduh, hapuntennya. Kisana, bolehkah aku minta air sedikit saja? Karena udah seharian saya belum minum. Saya juga Kisana. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Engkau yang maha kaya. Cukupkanlah air ini untuk mereka semua ya Allah, sebagai rezeki yang berkah darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Paman, insya Allah. Silakan Paman, satu persatu sebutlah nama Allah dan berdoalah. Insya Allah rezeki ini menjadi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kisanak, kenapa airnya dibagi-bagikan keluarga Kisanak? Sedangkan ibu saya sangat membutuhkan Kisanak. Tenang saja Paman. Insya Allah, atas izin Allah, air ini tidak akan ada habis-habisnya Paman. Walaupun diberi kepada banyak orang. Tidak begitu Kisanak. Hai Paman. Ya. Syekh Nurjati yang menyarankan pengangkatan itu ditunda. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan.
Benar, Rai Kentring Manik. Syekh Nurjati harus disingkirkan dari istana Pajajaran, Rai, agar dia tidak mempengaruhi keputusan Rai Prabu Siliwangi. Aku yakin Syekh Nurjati ingin mendorong muridnya tercinta Raden Walang Sungsang agar dia bisa menggeser keponakanku Raden Surawisesa, Rai. Di mana putraku sekarang? Rai, keponakanku tercinta sekarang berada di dalam gudang pustaka istana, Rai. Bayangkan, Rai, dia harus membaca 4 kitab pemerintahan dalam sehari, Rai. Dihukum? Apa kesalahan putraku? Rai, apakah Rai Prabu Siliwangi menghukum Surawisesa kalau dia berbuat salah? Tidak, Rai. Tidak. Sepertinya Rai Prabu Siliwangi hanya memerlukan sedikit hasutan dan kebencian dari pihak luar agar dia terus menghukum keponakanku Raden Surawisesa, Rai. Sungguh malang nasib keponakanku tercinta, Rai. Dia dibenci oleh ayahandanya sendiri, Rai. Minum ya, Bu. Terima kasih, anak. Kamu baik sekali. Nak, kalau boleh Paman tahu, kamu siapa dan berasal dari mana? Saya hanya pengembara, Paman. Saya sedang dalam perjalanan untuk ke Pajajaran. Pajajaran itu jauh sekali, nak. Sedangkan hari sudah mulai sore. Sebaiknya kamu menginap di sini saja. Anggap aja rumah ini seperti rumah kamu sendiri, nak. Terima kasih. Insya Allah dengan senang hati. Sudah 2 tahun aku mencari jurus ini. Sebentar lagi akan mencapai kesempurnaan. Tinggal aku cari tumbal penutup. Astaga! Sumurku kering! Darjo! Barta! Iya, Ki. Sumur ini kering! Sumur ini membutuhkan persembahan. Anak gadis kampung ini sudah habis semua, Ki. Cari gadis di desa lain. Iya, Ki. Ayo, Jo. Mohon. Jangan bunuh anak saya, Ki. Diam kamu! Wahai Danyang penunggu gua, hamba bawa persembahan untukmu. Jangan bunuh anak saya, Ki. Aku harus menolong anak itu. Wahai Danyang penunggu gua, terimalah persembahanku. Aku titisan sang Prabu, raja tanpa mahkota. Paman, hentikan semua ini, Paman. Kamu lagi, kamu lagi! Terima kasih, Nak. Untung ada kamu. Coba kalau tidak, apa yang akan terjadi dengan anak saya? Jangan berterima kasih kepadaku, Paman. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman. Iya. Bolehkah aku minta bantuan dari Paman? Boleh, boleh. Apa yang bisa saya bantu? Kita akan sholat istisqa, Paman. Sholat meminta hujan. Ya Allah, turunkanlah berkah-Mu ya Allah. Turunkanlah hujan
dan selamatkanlah penduduk kampung ini dari bencana ya Allah. Kau terluka dalam. Hujan. Alhamdulillah. Ini semua gara-gara hujan turun. Kenapa hujan bisa turun? Sia-sia usahaku ini mempelajari jurus itu. Kurang ajar. Ini semua gara-gara tumbal penutup yang gagal diberi. Aku harus cepat menguasai jurus itu. Belum Kian Santang kembali datang. Aku harus mencari tumbal penutup itu. Bapak, siapa kakak yang menolongin kita itu? Dia baik sekali dan sangat sakti. Wah, Bapak juga nggak tahu karena Bapak belum tanya ke dia. Siapa Kisanak? Sepertinya bukan orang sini. Jangan banyak tanya. Serahkan bocah itu. Tidak, tidak akan. Mahesa. Tolong! 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 Ada apa, Ki? Ada apa, Ki? Tanah aku diculik! Itu sana! Tolong! Anakku! Tuh! Ayo, Ki! Kejar! Anakku! 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 Ayo, Ki
Mahesa, ternyata kamu biang keladi kekacauan di kampung ini. Kian Santa, ternyata kamu sudah kembali. Ya. Sekarang serahkan anak itu, Mahesa. Tidak baik, Mahesa. Manusia ditumbalkan untuk ambisi manusia lainnya. Kau mau anak ini, Kian Santa? Langkahi dulu mayatku! Bismillahirrahmanirrahim. Mahesa, lepaskan anak itu, Mahesa. Anak itu tidak bersalah, Mahesa. Kau mau anak ini? Ambil saja. Mahesa! Aku titisan sang Prabu, raja tanpa mahkota. Ha 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 ha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mahesa. Ha 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 ha. Matilah kalian berdua di dalam danau itu. Sekarang aku mempunyai waktu untuk memulihkan tenaga dalam. Ha 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 ha. Jangan, Ki! Tolong aku! Ki, lepas! Paman jangan masuk ke danau itu, Paman. Danau itu sangat dalam, Paman. Kalau Paman masuk ke danau itu, Paman akan celaka, Paman.
Aku harus menyelamatkan anakku. Jangan, Paman. Aku harus melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah aku sebagai murid Raden. Namaku Anggini. Terimalah ajamu. Mulai hari ini, kau harus tunduk perintahku. Akan aku turunkan semua ilmuku padamu. Aku titisan sang Prabu, raja tanpa